Pernah kebayang nggak, lagi di puncak-puncaknya karir sebagai YouTuber sukses, malah mutusin buat berhenti total? Itulah yang dilakuin sama Kevin Hendrawan. Yuk, dia ninggalin semua ketenarannya buat jadi investor penuh tuh. Yuk, kita bedah perjalanannya. Oke, kita mulai dari sini ya. Kutipan ini tuh intinya. Ini bukan soal keputusan dadakan atau impulsif, sama sekali bukan. Ini adalah strategi jangka panjang yang dasarnya simple tapi dalam banget. Kalau mau bangun kekayaan yang beneran, kamu harus pindah arena main. Nah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bakal lihat kenapa seorang top creator udah mikirin exit plan-nya dari awal. Terus kita bongkar mitos soal bandar. Lanjut kita belajar kungfu pasar, ngertiin siklus saham konglomerat yang lagi heboh, dan terakhir kita cari tahu apa sih jalan yang sebenarnya buat jadi kaya. Yuk kita bahas lebih dalam. Jadi dari awal banget, Kevin itu udah sadar loh, dunia entertainment itu ya gitu deh, nggak selamanya. Tren bisa ganti, algoritma bisa berubah seenaknya. Jadi dia ngelihat karir di YouTube itu bukan sebagai garis finish, tapi lebih kayak mesin. Mesin buat ngumpulin modal investasi. Analogi di slide ini keren banget sih. Coba deh bayangin, kamu punya duit 1 miliar rupiah. Pilihannya apa? Kamu bisa buka bisnis yang lagi ngetren, katakanlah coffee shop. Tapi ya, siap-siap aja sama operasionalnya ribet dan risiko trennya lewat. Atau pilihan kedua, kamu bisa cuma beli saham BCA. Artinya, kamu beli sebagian kecil dari bisnis raksasa yang udah jelas-jelas jalan. Pilihan pertama itu ngiket kamu. Pilihan kedua, ngasih kamu kebebasan dan likuiditas. Nah, ini dia inti dari cara pikir seorang investor. Dan ini semua nggak instan ya, prosesnya panjang. Dimulai dari iseng-iseng di klub investasi pas SMA, terus jadi super disiplin nabung pas lagi jadi YouTuber ngetop, sampai akhirnya boom! Dia ambil langkah besarnya pas pandemi 2020, waktu pasar lagi pas banget momentumnya. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang sering banget jadi hantu buat investor retail di Indonesia. Apa itu? Bandar. Bener kan? Banyak banget yang takut, banyak yang salah kaprah. Yuk kita coba lurusin bareng-bareng. Nah, ini kan pemahaman yang umum banget. Ada sosok misterius, kerjaannya ya ngerjain kita-kita ini, investor kecil. Gambaran kayak gini yang bikin pasar jadi penuh rasa takut dan curiga. Tapi, coba deh kita pakai istilah teknisnya, ceritanya langsung beda 180 derajat. Yang disebut bandar itu sebenarnya adalah penyedia likuiditas atau liquidity provider. Tugasnya bukan buat nipu, tapi justru sebaliknya. Mereka tuh ngejaga biar pasar tetap sehat dan stabil. Di slide ini kelihatan jelas banget bedanya mitos sama realita. Mitosnya, mereka itu penjahatnya. Realitanya, mereka itu justru yang bangun jembatan. Coba bayangin, tanpa mereka, pas kamu mau jual saham, nggak ada yang mau beli. Atau pas mau beli, nggak ada yang jual. Nah, pasar jadi kering. Justru disitulah manipulasi yang beneran bisa terjadi. Jadi tugas mereka itu ya mastiin jembatan itu ada terus, biar pasar tetap basah, tetap liquid, dan adil buat semua. Oke, kita pindah topik. Investasi itu katanya kayak belajar kungfu. Kenapa? Ya karena kamu nggak bisa pakai satu jurus andalan buat ngelawan semua musuh. Pasar itu dinamis banget, jadi strategi kita juga harus bisa ikutan menari. Nah, ini dia intisari dari kungfu pasar ala Kevin. Coba pikirin deh, semua aliran investasi, mau itu analisis fundamental, analisis teknikal, value investing, growth investing, itu semua jurus yang beda-beda. Kalau kita cuma ngandalin satu jurus aja, misalnya cuma lihat laporan keuangan, padahal pasar lagi rame karena sentimen, ya siap-siap aja gagal. Investor sejati itu kayak master kungfu. Dia tahu kapan harus nangkis, kapan harus nyerang, dan pakai jurus mana yang paling pas buat kondisi saat itu. Sekarang kita ngomongin yang lagi hot banget nih. Fenomena saham-saham punya konglomerat yang harganya terbang ke bulan. Banyak banget kan yang ikut-ikutan. Tapi pertanyaannya, beneran ngerti nggak sih cara mainnya? Kuncinya tuh satu, jangan lihat ini sebagai hal baru atau keajaiban. Ini tuh cuma siklus, pola yang berulang. Pasar itu emang gitu, selalu ada siklusnya. Dulu ada siklus teknologi, terus siklus komoditas. Nah sekarang, ini, kita lagi di tengah-tengah siklus konglomerat. Ini pertanyaan penting banget nih. Gimana sih sebenarnya harga saham itu bergerak? Apa benar selalu gara-gara perusahaannya untung gede hari itu? Kenyataannya, pergerakan harga sehari-hari itu seringnya soal supply and demand, penawaran dan permintaan, bukan soal laporan keuangan. Slide ini ngejelasin mekanismenya.
Coba lihat deh, ada yang namanya kapitalisasi pasar, itu nilai total perusahaan. Tapi yang lebih penting buat kita-kita ini adalah free float. Ini porsi saham yang beneran bisa kita beli jual. Nah, sekarang bayangin, gimana kalau sebagian besar free float ini diborong sama beberapa pemain besar? Apa yang terjadi? Ya, saham yang beredar jadi dikit banget, jadi kering. Akibatnya, transaksi kecil aja bisa bikin harganya lompat tinggi atau anjlok parah. Oke, kita udah ngomongin soal tren, soal siklus jangka pendek. Sekarang, yuk kita fokus ke fondasinya. Ada satu formula ajaib yang sebenarnya bisa ngalahin semua strategi trading dan siklus pasar. Dan ini dia, compounding atau bunga majemuk. Ini bukan soal nyari untung 100% dalam semalam, bukan. Ini soal gimana keuntungan kecil kalau dibiarin ngegulung terus-menerus, lama-lama bisa jadi, wow, luar biasa. Kita pakai contoh simpel ya, misalnya kamu mulai dengan $10.000. Di tahun pertama, ya biasa aja, kayaknya nggak ada yang istimewa. Masuk tahun ke-10, dengan asumsi return 15% setahun, uang kamu jadi lebih dari $40.000. Oke, ini udah bagus, naik 4 kali lipat. Tapi, dengerin baik-baik, ini tuh baru pemanasannya aja. Keajaibannya baru mau dimulai. Dan, lihat ini. 30 tahun kemudian, nilainya meledak jadi lebih dari $660.000. Gila kan? Inilah kekuatan compounding. Pertumbuhannya itu bukan garis lurus, tapi melengkung ke atas, eksponensial. Dan ini nunjukin kalau teman terbaik kita dalam investasi itu adalah waktu. Bahkan Einstein sendiri bilang kalau compounding itu keajaiban dunia ke-8. Tapi ini kayak pedang bermata dua. Kalau kamu ngerti, kamu yang dapat untungnya. Kalau nggak ngerti, ya kamu yang bayar, biasanya lewat utang kartu kredit atau pinjol. Nah, pertanyaannya, kamu mau ada di sisi yang mana? Jadi, fokus kita seharusnya kemana? Ya ke sini. Sebagian besar, sekitar 70% harus ke pertumbuhan jangka panjang. Sisanya, ya oke lah buat merhatiin siklus pasar. Tapi jangan habiskan energi buat ngikutin keramaian harian atau ngejar tren sesaat, karena itu porsinya kecil banget dalam perjalanan menuju kesuksesan finansial. Oke, jadi kalau kita rangkum, ada 3 poin penting. 1, punya endgame, pikirin tujuan akhirnya. 2, pahami cara mainnya, jangan cuma nelan mitos-mitos. Dan 3, yang paling penting, main untuk jangka panjang, karena disitulah kemenangan yang sebenarnya. Sebagai penutup, coba deh tanyain ini ke diri sendiri. Tujuan akhir kamu apa sih? Karena itu yang bakal nentuin semua langkah kamu. Kamu lagi trading buat cari sensasi deg-degan doang? Atau kamu lagi berinvestasi buat membangun kebebasan?